Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, di mana pada materi sebelumnya telah disampaikan bahwasanya Ramadan adalah sahrun azimun, Ramadan adalah sahrun mubarakun. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keagungan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, fastaksiru fihi min arba'i khisolin. Fastaksiru maka memperbanyak sira kabeh fihi ing dalam sahru Ramadan min arba'i khisolin dari 4 macam perkara. Rasulullah memerintahkan kepada kita semua sebagai umat Muhammad SAW untuk memperbanyak 4 macam pada bulan suci Ramadan. Haslotaini yang 2 macam, turdauna bihima rabbakum. Yang 2 macam ini adalah turdauna. Allah akan memberikan ridho kepadamu. Ya. Apa yang 2 macam Allah memberikan ridho kepada kita, supaya kita mendapatkan ridho yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa nastaghfirunahu. Yang pertama yaitu membaca la ilaha illallah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pada bulan suci Ramadan kita perbanyak dengan membaca tahlil, kita perbanyak dengan membaca istighfar. Malam hari kita bangun sebelum makan sahur, kita gunakan untuk sholat sunnah, apakah itu tahajud, apakah itu sholat taubat, apakah itu sholat-sholat sunnah yang lain termasuk sholat mutlak. Ba'da sholat itu kita perbanyak kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini kalimat tauhid, di mana kalau kalimat la ilaha illallah ini masuk di dalam hati kita, masuk di dalam jiwa kita, sehingga benar terpatri di dalam jiwa dan hati kita, maka insya Allah pada saat kita dicabut rohnya oleh malaikat Israel atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalimat Allah itu akan ikut menyertai dengan bunyi la ilaha illallah. Maka malam-malam hari kita banyakkan zikir, maka ada kalimat afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Perbanyak itu. Dan kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan itu betul-betul kita masukkan dalam hati. Nah, di sini perlu kita pahami, kalimat la ilaha illallah ini kalimat tauhid, kalimat suci. Karena ini kalimat tauhid, kalimat suci, maka jangan sembarangan. Kadangkala orang saking senangnya tapi salah ini, senang tapi salah. Saking cintanya tapi salah cara menempatkan. Kalimat la ilaha illallah ditulis di satu tempat, ditulis di kertas, ditempel pada tempat yang tidak berkah, pada tempat yang tidak baik. Ini atau kalimat la ilaha illallah dibuat baju. Tulisan baju kita ada kalimat la ilaha illallah, biar kita itu dianggap sebagai orang yang pembawa tauhid. Itu bagus, kalimat la ilaha illallah itu bagus. Tetapi begitu ditulis di pakaian, kemudian dengan baju itu masuk ke kamar kecil, mungkin kita akan membuang hajat dan sebagainya, nempel di baju, nempel di kita, kebawa ke tempat yang kotor, itu bukan memuliakan, tapi itu justru kebalikannya. Kalimat la ilaha illallah tulis di peci, bagus. Kalimat la ilaha illallah itu bagus, nggak ada larangan. Ya. Tetapi begitu kalimat la ilaha illallah dibawa masuk ke tempat-tempat kotor, itu jadi bermasalah. Maka yang terpenting bagaimana kalimat la ilaha illallah itu masuk ke dalam hati. Sehingga kalau sudah masuk ke dalam hati, menjadikan tauhid kita menjadi tambah kuat. Sehingga karena itu sudah terpatri di dalam jiwa kita, maka yakinlah kalau kita wafat, kita meninggal dunia, kalimat itu akan membantu kita menjadi husnul khatimah. Jangan main-main dengan kalimat la ilaha illallah. Ini. Wa nastaghfiru wa yastaghfirunahu.
Dan pada malam Ramadan itu juga, pada hari-hari Ramadan, kita perbanyak untuk membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 atau astaghfirullahaladzim, dan seterusnya dengan istighfar-istighfar yang lain. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak punya dosa, yang yakin masuk surganya, Rasulullah itu saja setiap hari masih membaca istighfar astaghfirullahaladzim. Loh, apalagi kita sebagai umatnya yang penuh dengan dosa, umatnya yang penuh berlumuran dengan dosa, apa enggak sayogyanya pada malam-malam hari dan pada siang Ramadan mulut kita gunakan untuk membaca istighfar. Dan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga kita buktikan dengan memperbanyak kita membaca sholawat dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wa ammal khoslatani allatani la ghina lakum anhuma. Yang kedua, tadi ada 4, 2 dibagi 2, ada 2 macam yang pertama, 2 macam yang kedua. 2 macam yang kedua, la ghina lakum anhuma, kita sangat memerlukan, kita sangat membutuhkan itu. Apa itu? Fatas alunahul jannata, mintalah kalian semua kepada Allah pada bulan-bulan Ramadan, pada siang Ramadan, minta apa? Al jannata, surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Itu doa-doa yang dibacakan oleh Bilal pada saat memimpin sholat raweh. Wa ta'awaduna bihi, dan minta perlindungan kepada Allah minan nari, dari api neraka. Jadi yang pertama itu minta surga, yang kedua perlindungan dari api neraka. Makanya Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu perbanyak pada malam-malam ini. Wa man saqo iman saqallahu min khaudin surbatan la yatma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah. Barang siapa yang memberi minum, ditambah lagi, barang siapa yang memberi minum orang yang puasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi minum kepada orang itu besok di hari kiamat dengan minuman yang tidak akan pernah haus lagi sesudahnya, hatta yadkhulal jannah, sehingga orang itu akan masuk surga. Ini subhanallah indahnya. Maka di bulan suci Ramadan kita berusaha untuk berbagi kepada orang-orang yang kurang mampu, berbagi kepada orang-orang yang sangat memerlukan. Memberi minum saja itu Allah akan membalas dengan minuman yang tidak akan pernah haus kita, sehingga kita sampai masuk ke dalam surga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.